Hari merah, matahari merah, pendiri agung tak bisa menahan. Percayalah padaku, keluarga cahaya punya ramalan. Pintu perunggu rusak, aura iblis keluar. Matahari di langit akan jadi matahari iblis. Lalu 10 matahari. Dunia hancur. 10 matahari. Bukankah itu legenda? Jangan-jangan kakek itu benar? Takut apa? Kabut di gunung tebal cuma pembiasan cahaya. Persis matahari terbenam, sama prinsipnya. Dia orang gunung tak paham. Kalian juga tak paham. Walah, aku hampir mati takut. Lanjut pukul. Jangan pukul. Aku tak bohong. Jangan pukul. Putri besar pintu ini kok kuat, tak bisa dihancurkan. Kalian punya dinamik kan? Perlu aku ajari? Nona, Suya ini barang kuno, 5.000 tahun. Nilai penelitiannya... Cukup. Aku cuma ingin harta di dalam. Nilai penelitian apa urusanku? Jangan ledakkan. Aura iblis sudah keluar. Kalian sudah mati. Jangan rusak dunia lagi. Yang ku mau, tak pernah gagal dapat. Letakkan. Tak peduli di dalam apapun yang ada, aku harus lihat. Baik. Para penonton katanya, asal ledakan pintu perunggu ini, di langit akan muncul legenda 10 matahari. Sementara Surya sedang bersiap regakkan pintu perunggu. Seru sekali. 5.000 tahun. Akhirnya kita bebas, Resi Cahaya. Kau penjarakan kami 5.000 tahun. Tak sangka yang selamatkan kita ternyata manusia Nusantara. Saat kami keluar, pasti berterima kasih sama mereka di luar. Kubongkar roh mereka, bakar terus-menerus. Tak bisa ditahan. Jika Garuda lolos, 10 matahari dunia jadi tanah gersang. Jangan ledakan! Anggap saja, aku mohon, tunggu 3 hari. 3 hari lagi, Garuda akan terkutuk selamanya. Semua ini jadi milik kalian. Dasar tua, kau pikir aku bodoh seperti kau? Percaya hal yang tak masuk akal. Hari ini pintu ini bakal hancur. Ada iblis di dalam atau tidak, aku tak tahu. Aku cuma tahu, keluarga Surya pasti akan maju pesat. Jangan ledakkan. Pintu penjaga rusak. Pendiri agung tak bisa tahan Garuda lagi. Kalian jadi penjahat manusia Nusantara. Mati dalam penderitaan. Oh ya? Aku mau lihat Garuda ini apa sebenarnya. Jangan ledakkan. Tutup mulutnya. Jangan ledakkan. Setelah hari ini, keluarga Surya jadi keluarga teratas. Dan namaku, Putri Surya, akan terdengar di seluruh dunia. Manusia tunggu 5.000 tahun. Tinggal 3 hari saja. Tapi tak bisa bertahan. Leluhur, aku minta maaf. Pintu terbuka. Menjaga 5.000 tahun, masih tak bisa menghindari kiamat dunia. Lihat! Pintu terbuka! Wah, terbuka! Sekarang pintunya terbuka. Mana tanda-tanda yang kamu bilang? Putri besar! Dia cuma gila, ngapain peduli? Dia bodoh, malah nipu kita. Ayo, kita ambil harta. Usai hari ini, semua jadi kaya raya.
Aduh, ku bilang apa? Kakek. Kakek, ku bilang kan gak mungkin ada iblis purba. Lihat sekarang, udah begini, malah jadi lucu. Nanti, jangan. Iblis agung sudah datang. Para penonton pintu perunggu sudah dihebohkan. Kita saksikan keajaiban. Matahari merah muncul. Matahari benar-benar berubah merah. Wah, hebat sekali. Para penonton, seperti ramalan orang lokal, matahari jadi merah. Keajaiban 1 abad sekali. Cepat-cepat, foto banyak-banyak. Aku Rizky Pramana akan kaya. Ramalan benar. Jangan-jangan keturunan cahaya ramal. Pintu perunggu rusak, aura iblis keluar. Matahari di langit jadi matahari iblis merah. Lanjutnya, Garuda bebas. 10 matahari. Bumi akan musnah. Matahari merah benar-benar muncul. Jangan-jangan cerita turun-temurun keluarga cahaya. Bukan bohong, tapi benar. Maksudnya 10 matahari di langit? Tapi semua tahu matahari itu bintang. Jangan-jangan ada 9 matahari di bawah. Aku tak bercanda. Keturunan cahaya Rama. Jika Garuda bebas, tiap satu memiliki kekuatan matahari. Nanti bumi jadi neraka. Matahari merah sudah muncul. Masih tak percaya? Iya, ini matahari merah. Tak pernah kulihat. Apa ini cuma kebetulan? Gawat, aku harus kabur. Diam. Bodoh semua. Di dunia ini mana mungkin ada Garuda. Pintu penjaga iblis sudah robek. Kami sudah hubungkan langit dan bumi. Kau takkan bisa tekan kami lagi. Kami akan bebas. Selama aku di pusat ini, aku ada. Pusat ini masih ada. Kalian tak bisa kabur. Kalau 3 hari tak bisa, aku akan gunakan 3 tahun. 330,000 tahun. Resi Cahaya, kau nolak jalan jadi dewa demi tekan kami? Apa demi orang luar sana yang menindasmu? Kalian iblis takkan mengerti. Matahari merah hilang. Ku bilang di dunia ini tak mungkin ada iblis atau dewa. Cuma kebetulan saja. Tidak, itu leluhur jadi pusat penahan iblis. Leluhur tak bisa bangun lagi. Leluhur, keturunan cahaya minta maaf. Apa dia berkata jujur? Jujur apa? Cuma fenomena alam saja. Saat aku datang, kebetulan ada kebakaran. Tak sangka ada yang manfaatkan hal ini. Ayah, apa maksud ayah? Matahari merah itu cuma kebakaran. Yang buat debu banyak, sinar matahari berserak, persis matahari terbenam. Sangat wajar saja. Di luar negeri, banyak contoh. Kau cuma mau usir kami, biar kau ambil semua harta. Benar juga. Waktu kebakaran negeri barat, ada matahari merah juga. Benar, negeri utara juga pernah. Aku takut mati tadi. Kukira ada iblis purba di sana.
Kalau cuma khawatir, ayo cepat masuk. Jangan masuk! Jangan masuk! Leluhur berkorban diri, tekan iblis agung. Apa buat kau menghina pengorbanannya? Kalian mau Garuda hancurkan dunia? Nyaris tertipu kamu. Sudah terbongkar. Masih mau bohong lagi? Jangan masuk! Leluhur jadi batu! Halangi iblis agung! Jangan sampai rusak di tangan kalian! Omong kosong. Mana ada iblis agung? Keluarkan saja, biar kita lihat. Iya, suruh leluhurmu bangun. Seumur hidup, belum pernah lihat iblis. Cih, Orang gila, jangan dihiraukan. Jangan masuk! Jangan masuk! Leluhur, keturunanmu tak berdaya. Kendi perunggu purba, barang nasional. Ada 9 di sini. Cepat, bawa semua. Hati-hati. pelan-pelan. Harta 5.000 tahun. Masih tajam sekali. Kalau dijual, berapa harga? Kok berdarah hidung? Apa, pedang beracun? Kuma panas, tak apa. Ah, syukurlah. Tanda matahari merah muncul. Mereka tetap berani masuk. Buat masalah sendiri, mati sendiri. Ada mayat di sini. Seperti hidup. Persis orang hidup. Wah, masih kenyal. Kalau bukan orang 5.000 tahun lalu, bisa-bisa kira hidup. Harus foto. Cepat-cepat, foto banyak. Foto dekat. Ini mumi 5.000 tahun lalu. Sangat langka. Wah, bagus, bagus. Mumi ini sama harganya dengan ribuan harta. Keluarga Surya akan kaya raya. Beberapa orang angkat dia. Mumi ini akan jadi pusaka galeri Surya yang paling sakti. Baik. Gak cocok putri besar. Kayaknya ini nyambung sama altar. Bodoh, angkat juga altar ini bersama-sama. Baik. Suruh semua orang galeri siapkan diri. Dan umumkan ke publik 3 hari lagi. Keluarga Surya akan pamerkan mumi 5 milenium. Apa? Mumi 5 milenium? Baik, segera saya urus. Pengawal! Segera bersihkan galeri dan umumkan ke publik. Galeri kita bakal dapat pusaka utama mumi 5 milenium 3 hari lagi. Pameran terbuka. Semuanya, ini juga kesempatan kalian untuk naik ke puncak. Apa? Mumi masa purba. Masih hidup-hidup? Itu semua benar. Bagus sekali. Pak, di dalam itu apa ada harta karun besar? Ini bukan harta karun. Ini keajaiban. Cepat, lebih cepat. Baik, mumi 5.000 tahun. Masih seperti hidup. Ini benar-benar lebih hebat dari Nyesari.
Lihat, harusnya di depan. Ku dengar muminya masih hidup-hidup. Kalau kena sentuh, iblis agung muncul. Kakek itu bilang aura iblis bocor. Siapa mendekat, mati. Aku mau coba bau aura iblis itu. Kenapa belum jalan? Kalau telat, tak bisa bau lagi. Kakek! Gawat, lihat! Mereka temukan mumi hidup di dalam, kakek! Mereka ganggu leluhur. Ini itu pusat formasi penjaga iblis. Kakek! Hei, berhenti! Cepat cegah dia! Ini leluhur klan cahaya yang kita cari. Jangan angkat! Jangan angkat! Kalian ini ngapain sih? Tak bisa jaga orang. Jangan angkat. Leluhur berkorban, kurung iblis agung. Jika dipindah, sacrifice-nya akan sia-sia. Jangan sia-siakan sacrifice-nya. Dia sudah mati ribuan tahun lalu. Apa bisa berkorban? Baiklah, aku mohon. Harta di sini semua milikmu. Cuma mohon, jangan sentuh mayat leluhur. Dia tak berharga. Tak, kau salah. Di seluruh zona harta, yang paling berharga justru mumi purba ini. Mumi 5 milenium. Dia saksi pembentukan tatanan di Nusantara. Juga orang yang hidup di awal sejarah. Juga penemuan terbesar di arkeologi Nusantara. Pak Galeri, akhirnya kau datang. Iya. Barang bagus. Semua harus bisa lihat. Bukan milikmu saja. Pak Kepala benar. Orang 5.000 tahun lalu itu leluhur semua orang, bukan milikmu saja. Abaikan saja. Lanjut angkat. Jangan angkat. Selama leluhur masih di sini, formasi penjaga iblis takkan robek. Garuda takkan muncul. Jika mata formasi robek, segel benar-benar lepas. 10 matahari takkan bisa dihindari. Dasar buta. Angkat! Jangan angkat! Jangan angkat! Pak Kepala benar. Ini harta terbesar di zona harta. Asal masuk galeri surya, nanti akan bawa nama besar dan koneksi tak terkira. Ini yang akan bawa keluarga surya ke puncak. Jangan sentuh leluhur! Jangan sentuh leluhur! Jangan sentuh leluhur! Jelas cerah. Kok konturnya sekeras ini? Kalian rusak formasi penjaga iblis, menindas penjaga manusia. Tak takut kurangi umurmu. Tuhan sudah beri petunjuk. Cepat, hentikan. Kurangi umur, keluarga surya akan naik daun. Bahkan Tuhan tak bisa halangi. Lanjut angkat. Apa mau hujan? Takkan hujan lagi. Apa? Mulai sekarang,
Takkan pernah hujan lagi. 10 matahari di langit. Dunia akan jadi neraka. Takkan pernah hujan lagi. Memang gila. Bawa keluar, muat ke truk, hantar ke galeri suria. Leluhur. 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 Tak sangka seumur hidup angkut batu, aku juga bisa sukses. Ayah, anakmu akan kaya. Mulai sekarang, keluarga sendiri. Aku juga mau jadi orang hebat. Keluarga Surya akan melesat. Leluhur. Kakek tua, harta karun tak kau buka. Tiap hari di sini bermain mistis menakutiku. Kalau bukan kau, hari ini aku pasti kaya. Ini bukan harta karun. Leluhur jaga nasib manusia, orang terpilih. Suko! Sampai kapan kau masih percaya mistis? Sudah terlambat bicara. Cepat lari. Lari? Ya, cepat lari. Cepat keluar Gunung Aruna. Kakek! Iblis Agung muncul. Benar-benar murka. Dibekap leluhur 5,000 tahun. 3 hari lagi. Muncul kembali. Nantinya Gunung Aruna akan jadi negeri iblis. Pertama, semua di Gunung Aruna akan mati. Salam para penonton, ini TV Selatan. Aku pembawa acara Rizky Pramana. Hari ini pameran Mumi 5 Milenium, juga hari Ramalan Iblis Agung, dunia iblis muncul. Mumi 5,000 tahun lalu? Jadi dia zaman Raja Kuning dan Raja Iblis? Harus lihat, cepat beli tiket. Apa benar berita baru keluar tiket sudah habis? Wah, sepenuhnya. Wah, Mumi 5 Milenium di kampungku. Cepat pergi. Hari ini pameran Mumi 5 Milenium, juga hari Ramalan Iblis Agung, dunia iblis muncul. Semuanya, hari ini hari pameran mumi purba kita. Semua harus siap. Ketua, kulihat berita selatan. Katanya itu Resi 5 Milenium. Kabarnya dia penjaga 9 Garuda. Benarkah? Kata orang gunung, hari ini Garuda Matahari bangkit. Seluruh Gunung Aruna akan jadi dunia iblis. Semua orang mati. Apa akan terjadi masalah? Bukan. Kenapa kalian khawatir? Apa kalian benar percaya ada iblis di dunia ini? Sudah ratusan orang menuju Gunung Aruna. Ini trafik besar. Saat mumi ditemukan, TV Selatan sudah lebih cepat dari kita. Kali ini, apapun caranya, harus dapat berita utama. Semuanya, bawa perlengkapanmu. Cepat ikut aku ke Gunung Aruna. Cepat! Ini mumi legenda, persis manusia hidup. Kabarnya puluhan ribu sudah ke gunung. Di belakang lagi ratusan ribu menuju sini. Sudah, cepat dorong Drua. Jangan telah pameran. Sadari hari ini, Garuda bangkit. Tempat ini jadi dunia iblis. Tapi ratusan ribu tetap cari mati. Sayang, formasi ilusi habis, banyak tenaga. Garuda bangkit, dunia iblis tak bisa ditahan. Nona Surya, Mumi 5 Milenium segera dipamerkan. Apa pesan Anda?
Nona Surya, apa keluarga Surya sudah tahu itu zona harta, makanya membeli tanah itu? Kami menemukan harta itu. Juga kebetulan, ini berkat Tuhan bagi Surya. Selamat datang dunia, seluruh orang. Lihat mumi pertama dunia. Keluarga Surya takkan sembunyi. Saat mumi ditemukan, langit berwarna-warni. Apa seperti ramalan orang Gunung Aruna, semua benar? Cuma kebetulan, banyak kebetulan. Kau percaya orang gila? Nona Surya, keluarga Surya rusak formasi penjaga iblis. Hancurkan pusat formasi, kau bebaskan Garuda Matahari. Kau akan dikutuk. Apa pendapatmu? Orang bodoh itu bilang hari ini 10 matahari Garuda akan bangkit. Coba kau cari, mana 10 matahari? Itu Garuda. Kau mau ganggu acara? Mana mungkin ada Garuda? Cuma cari perhatian. Wah, benar Garuda. Benar-benar Garuda. Legenda benar-benar dah. Kenapa hari ini panas sekali? Hari ini panasnya gila. Kenapa musim panas begini? Es krimnya sudah leleh. Jangan-jangan seperti berita, Garuda Matahari muncul. Lihat apa? Ada cewek cantik di langit. Aduh, cuaca aneh ini. AC sudah dingin, kenapa masih panas? Gawat, gawat Pak Direktur, gawat Pak Direktur. Hanya terjadi sesuatu. Kenapa panik begini? Hari ini pameran Mumi 5 Milenium. Juga hari Ramalan Iblis Agung, Dunia Iblis muncul. Berita sekarang, malah gosip. Kau percaya? Cuma lelucon. Sekali-sekali santai. Ya apa-apa. Garuda muncul. Bapak Direktur, apa ini fenomena matahari ilusi? Bukan ilusi. Ilusi cuma muncul di satu daerah. Aku hubungi banyak observatorium. Semua hasil pengamatan sama. Segera hubungi pusat observatorium, minta satelit pengamatan, bantu investigasi. Jika ramalan itu benar, yang berikutnya adalah 10 mata. Garuda bangkit! Kiamat dunia! Cepat lonceng! Itu lonceng Agung Timur. Bukan kiamat. Lonceng tak boleh dibunyikan. Ada apa di sini? Langit aneh, Garuda bangkit. Mulai hari ini, tutup gerbang. Tak terima jamaah. Kakek Agung, gawat! Garuda bangkit! Kakek Agung! Kakek Agung! Kakek Agung! Setelah 5.000 tahun, kiamat dunia akhirnya datang. Kakek Agung, mana mungkin Resi Purba mengurungnya, menahan Garuda di Gunung Aruna. Apa Resi Agung dalam bahaya? Tapi dia adalah Resi Agung satu-satunya. Mana mungkin iblis bisa menyakitinya, kecuali manusia sendiri. Gawat, aku harus ke Gunung Aruna. Sebelum aku kembali,
Jangan ada yang turun gunung. Baik, Kakek Agung. Guru Agung Dewa Gunung Buru-Buru. Pasti juga ke Gunung Aruna cek soal Garuda. Kau prasetya juga tahu. Garuda muncul bumi dalam bahaya. Siapa tak tahu? Kabarnya Resi Agung selalu jaga Gunung Aruna. Dengan kekuatannya, iblis tak berani mendekat. Tapi ini, iblis tak bisa, tapi manusia bisa. Bodoh mereka. Memang mereka cari mati. Tak pantas hidup. Sudah terlambat bicara. Harus segera ke Gunung Aruna. Cari Resi Agung dulu. Tapi aku tak bisa rasakan keberadaan Resi Agung. Tenang, gerungan cahaya masih ada. Mereka pasti tahu keberadaan Resi Agung. Kakek, semua bilang ini cuma fenomena astronomi. Pernah terjadi dulu. Kakek, tak ada kebangkitan Garuda. Semua kata mereka kau percaya? Ilusi apa yang bisa buat panas begini? Garuda lahir. Gunung Aruna jadi dunia iblis. Cuma lari jauh. Tunggu pendiri bangun, baru ada harapan. Ini tempatnya. Masa sih? Keturunan Resi Purba tinggal di tempat begini? Aduh, kotor sekali. Semua, ini tempat keturunan Resi Purba. Jangan lihat dari luar, mungkin ada rahasia. Hari ini aku ajak kita jelajahi. Kalian mau apa? Bukannya ini si tua di TV? Pak Tua, kau bilang malam ini dunia iblis datang 10 matahari di langit kiamat. Oh iya. Kau bilang Mumi itu leluhurmu? Panggil dia. Lihat dia jawab gak? Diam! Pendiri Agung Abadi. Bukan Mumi. Dia melindungi manusia dan menahan iblis agung. Kenapa kalian bisa hina? Kata orang gunung, bodoh dan buta. Aku tak percaya. Sekarang aku percaya. Menahan iblis, melindungi kita. Kocak banget. Kata leluhurnya abadi. Guru Agung Nusantara tak berani bilang abadi. Lucu banget. Semuanya. Berita itu benar. Di dunia ini ada yang percaya legenda. Sudah kubilang, ini bukan mitos. Garuda sudah bangkit. Malam ini jam 12, Gunung Aruna jadi dunia iblis. Semua orang akan mati. Cepat kabur. Sudahlah, kakek. Jangan bicara lagi. Lihat, cucumu pun tak percaya. Mana mungkin kami percaya? Pak Tua, kami kesini cuma mau lihat gua tempat tinggal orang purba. Antar kami ke sana. Kubilang, kalian tak percaya. Tak ada yang bisa tolong. Gua ada di sana. Tapi itu tempat paling terkutuk. Manusia kena, mati. Aku sarankan, cepat pergi. Di gunung ini banyak cabang jalan. Antar kami. Nona, Garuda sudah bangkit. Aku harus kabur. Tak ada waktu main. Cuma mau uang kan? Uang 1 juta ini bisa kau tanam bertahun-tahun. Antar kami sekarang juga. Jangan keterlaluan. Tak tahu diri. Sudah kasih uang, masih tak puas. Kalian mau apa? Kakek tak apa. Kami tak mau apa-apa. Cuma mau kalian antar. Kalian mau cari mati? Silakan.
Tapi kami takkan pergi. Kau tahu aku siapa? Bisa antar aku? Itu keberuntunganmu. Aku Dewa Gunung dari Pura Mandala. Keturunan cahaya di mana? Dewa! Dewa! Enggak, pasti ilusi. Kakek. Mereka ini siapa? Dewa Gunung? Bukannya itu nama spiritual Guru Agung Nusantara? Apa itu Guru Agung Dewa Gunung? Dia Satria Pedang Nusantara, Raden Prasetya. Kakek, mereka ini... Mereka manusia atau setan? Tentu saja manusia. Mereka sama seperti leluhur kita, para kultivator. Benaran ada kultivator di dunia ini? Aku masih di bumi. Wah, ternyata di dunia ini ada kultivator yang bisa terbang dan muncul sekaligus sebanyak ini. Kabarnya, Guru Agung Dewa Gunung selalu jaga Nusantara di Gunung Mandala. Kenapa dia ke sini? Satria Pedang tertutup 20 tahun, kini juga keluar. Bahkan kultivator ke Gunung Aruna. Apa legenda itu benar? 10 matahari bisa terjadi. Aku ini keturunan klan Cahaya, generasi 114. Bagas Cahaya. Salam keturunan Cahaya. Bahkan Guru Agung pun beri hormat. Aku malah hina dia. Apa aku mati? Jika Guru Agung pun hormati dia, maka ramalannya itu apa benar semua? Wah, kakek ini kelihatan biasa saja. Ternyata siapa? Aku lihat kultivator hidup. Apa legenda Garuda juga benar? Kalau ramalan itu benar, aku sebagai penyiar saksi tunggal, bisa jadi aku bakal jadi terkenal. Tak perlu sungkan. Klan Cahaya tak lagi. Sejak leluhur pergi, warisan pun terputus. Resi demi dunia, kurung diri 5.000 tahun. Kalian sembunyi di Gunung Jaga selama 5.000 tahun. Meski tak punya kekuatan, masih pantas dihormati. Aku bantu urus mereka? Aku salah. Aku takkan berani lagi. Takkan sombong lagi. Aku salah. Benar, aku juga. Aku takkan berani lagi. Maaf saja, tak cukup. Ambil separuh nyawamu. Dunia jadi lebih aman. Aku salah. Takkan berani lagi. Maafkan aku. Aku salah. Sudahlah. Mereka tak pantas mati. Bencana besar hampir datang. Bisa selamat atau tidak, terserah takdir. Baik, pergi semua. Baik, baik. Dewa sujud, kakek tak bohong. Keluarga Cahaya ternyata keturunan Resi Purba. Resi Agung, di mana? Mereka masuk gunung, hancurkan formasi, lepaskan Garuda. Bahkan leluhur dibawa mereka ke Galeri Aruna. Keturunan Cahaya tak berdaya. Galeri? Resi bagi manusia, berjasa besar. Kini malah jadi barang pajangan di pameran. Benar, kata mereka, keluarga Surya Selatan. Berani sekali. Keluarga Surya harus musnah. Gubernur, telepon. Ini aku. Guru Agung Dewa Gunung, Anda mau keluar? Bicara lain nanti. Sekarang ada 2 hal. Baik, perintah Anda. Pertama,
Gunung Aruna tengah malam akan jadi dunia iblis. Nanti akan jadi tanah mati. Segera evakuasi semua warga Gunung Aruna. Ingat, apapun caranya, apapun harganya. Baik. Kedua, cepat ke galeri Gunung Aruna. Segala cara diperbolehkan. Lindungi Resi Agung. Ingat, layani Resi Agung. Bumi baru selamat. Baik. Perintah Guru Agung. Cepat kirim orang. Jangan. Aku sendiri yang pergi. Ke Galeri Aruna. Lindungi Resi Agung. Yang lain, segera blokir Gunung Aruna. Evakuasi semua orang. Semua dengar? Siap. Tuan Satria, petang. Segera kumpulkan semua orang ke Gunung Aruna lindungi Resi Agung. Resi Agung? Resi belum bangun, aku dan Guru Agung harus tunda kebangkitan Garuda. Tugas lindungi Resi Agung serahkan pada kalian. Ingat, jangan sampai ada salah satu. Baik. Kata-kata tadi semua dengar kan? Enggak. Segera atur. Siap. Kita mau kemana? Kudengar dunia iblis akan muncul. Serius? Semua Rizal Cahaya kembali. Lihat kan? Semakin kacau. Katanya Resi Purba muncul. Seluruh Gunung Aruna akan tertutup dunia iblis. Cih, menipu saja. Mereka pasti sedang buat hal yang kelam. Aku ajak kalian cari tahu. Ayo. Maksudmu 10.000 tiket habis dalam 10 detik? Betul. Wah. Tiketnya 2 juta. Jadi 20 miliar. Ini baru hari pertama. Belum sampai setengah. Aku juga buka pramutasi sebulan, semua habis ludes. Hanya hari ini, rekening perusahaan sudah dapat 600 miliar. Ini lebih cepat dari merampok. Grup Surya di selatan cukup berpengaruh, tapi tak sebanding dengan galeri ini. 600 miliar. Ini keuntungan bersih. Ini baru pemulaan. Seluruh negeri, tiket kereta ke Gunung Aruna, tiket pesawat ke selatan, semua habis ludes. Ayah, aku mau perluas galeri. Aku sudah hitung. Saat selesai diperluas, keuntungan tahunan ratusan miliar. Wah, wah. Kau benar-benar harta keluarga Surya. Kabarnya, kalau kau digerakkan, dunia iblis muncul dan 10 matahari di langit. Aku malah senang. Kini kulihat, kabar-kabar itu memberi keluarga Surya kesempatan melambung. Manusia bodoh, rusak formasi penjaga potong. Nasib manusia umur terpotong. Saat dunia iblis muncul, keluarga Surya yang pertama musnah. Gawat, ada bencana! Direktur Utama, Putri Besar, Gunung Aruna dikontrol militer. Orang luar tak bisa masuk. Apa? Gunung Aruna akan ada bencana besar. Mereka sedang evakuasi. Nona, di internet bilang, kita temukan formasi penjaga iblis. Kata Gunung Aruna bakal jadi dunia iblis. Apa ini benar? Diam. Mereka cuma iri sama kesempatan Surya. Di dunia ini mana mungkin ada iblis? Ya, betul. Tak usah dipedulikan. Orang hari ini sudah ratusan ribu. Mereka datang dari jauh. Bayar mahal tiketnya. Meski militer, takkan mudah usir mereka. Apapun terjadi, malam ini jam 8, pameran harus dimulai. Sudah hampir jam 8. Baik. Bawa dia. Keluarga Surya, kesempatan terbang tinggi takkan disita siapapun. Ayo. Hahaha, bagus sekali. Nusantara Raya, waktunya Surya jadi bintang utama. 10 matahari di langit sudah kembali normal. Ternyata dulu cuma fenomena matahari ilusi.
Takut. Hati-hati, kalau rusak harta Surya, nyawa kalian takkan cukup ganti. Malam jam 8. Kenapa matahari masih ada? Cepat! Lihat sana! Itu mumi purba! Sini, ini. Ini dia, mumi 5 milenium. Mirip orang hidup. Seperti hidup lagi. 2 juta sepadan. Cepat foto! Cepat foto! Nona Surya kau, tak merasa ada yang aneh? Menurutku, Dr. Yanuar, kalau mau bicara soal resi atau hoax Garuda, jangan bicara saja. Kau tak sadar? Sudah malam 8. Matahari belum terbenam. Kau mau bilang apa? Aku mau bilang, ramalan satu-satu jadi kenyataan. Mungkin Matahari tak terbenam. Apa hebatnya? Cuma kebetulan saja. Luar negeri sudah rilis laporan. Ini cuma fenomena astronomi. Disebut matahari ilusi. Matahari segera terbenam. Dr. Yanuar, tenanglah. Sadarlah kalian. Meski fenomena astronomi, kenapa tak muncul sebelum atau sesudah? Tapi pas kita gali dia, baru muncul terus-menerus. Nona Surya, menurutku. Cukup! Dr. Yanuar, ku kontrak kau cuma demi gali zona. Harta tugasmu sudah selesai. Uangmu sudah kau terima. Kau boleh pergi. Jika ramalan benar, malam ini jam 12, dunia iblis akan datang. Semoga kalian aman. Nona, Surya tak usah marah. Orang penelitian memang keras kepala. Malah percaya 10 matahari legenda begini. Kalau bukan karena dia punya sedikit jasa, aku takkan sopan padanya. Tunggu klan Surya injak-injak resi menuju puncak. Baru dia tahu siapa yang benar. Benar, klan Surya kini sedang naik. Nona Surya harus senang. Kau juga punya jasa. Kalau tak siarkan TV, gosip itu takkan tersebar luas. Tenang saja, klan Surya cari untung, TV cari popularitas. Kita kaya bersama. Selamat kerjasama. Sudah jam 9. Matahari kenapa belum terbenam? Sudahlah. Meski ada 2 matahari, apa urusannya klan Surya? Ternyata cuma menakut-nakuti diri sendiri. Ilusi. Ini cuma ilusi. Benar. Di dunia ini mana ada iblis? Siapa itu? Keluarlah! Siapa itu? Keluarlah! Sekarang bagus. Dia datang sendiri. Hei, korban pertama. Mulai dari kau. Kalian lihat?
Ini legenda, Resi Purba, dewa yang penjarakan 9 Garuda Matahari. Kalian lihat, kabarnya benar. Persis orang hidup. Kamu lagi apa? Aku sudah bayar tiket. Sentuh aja nggak boleh. Jangan foto! Foto dikit aja. Boleh foto dikit dong. Teng, teng, teng. Penyiar, kamu malah curi barang mayat. Kenapa curi? Hah? Ini orang 5.000 tahun lalu. Mungkin ini leluhurku. Cucu ambil hadiah. Apa masalah? Penyiar, apa mungkin kabarnya benar? Kau curi barang Resi, umurmu akan berkurang. Kamu gila. Kabarnya barang kuno ada kutukan. Hah? Aku ada di sana. Orang Aku gunung tawar 100 juta. bilang. Jual ke aku. Malam ini jam 12. Dunia iblis turun ke Gunung Aruna. Semua orang akan mati. Kenapa? Jadi manusia Nusantara akan punah. Mau lihat live aku? Cimana mati? Resi Purba apa? Suruh berdiri. Aku 1 pukul 10. Benar, kata-kata penjarakan iblis purba. Mana iblis agungnya? Jadi, jangan percaya gosip. Aku nggak percaya ada iblis agung, ya kan? Lihat, orangnya banyak. Iblis bisa makan semua. Satu mulut satu. Pasti makan sampai pagi, iya kan? Sampai pagi. Sudah jam 10 malam. Matahari belum terbenam. Memang agak aneh. Wah, persis orang hidup. Hey yo bro, aku ajak lihat-lihat. Sisa 1 jam saja. Jam 12 malam, waktu paling gelap, 9 Garuda akan bebas dan dunia iblis akan datang. Kalau tak kabur, mereka semua mati. Sudah ketemu belum? Ini nomor Putri Besar Surya. Putri Surya. Halo, siapa ini? Putri Surya, aku Gubernur Selatan, Arif Pranata. Kuberi kamu hentikan pameran. Evakuasi semua orang. Ingat, segera. Kalau tidak, semua orang mati. Kamu. Beraninya putuskan teleponku. Dasar. Kenapa belum terbenam? Cepat, ini nyawa ratusan ribu orang. Putri Besar, gubernur pun telepon. Apa mungkin kabarnya benar? Bodoh. Ini hari ini telepon penipu ke-8, termasuk Raja Agung. Apa semua itu benar? Cuma ada orang iri tak bisa lihat keluarga Surya bangkit. Oh ya, ayahku mana? Kayaknya di gudang terus. Ku tahu. Ayo, lihat. Yakin ayahku di dalam? Yakin. Ayah, Baunya aneh sekali. Kayaknya daging gosong. ayah. Apa ini? Suruh kebersihan, bersihkan. Buang ke tong sampah. Baik. Sudahlah, mungkin dia pergi pamer ke teman-temannya. Ayo pergi. Baru satu bebas. Sudah bikin ratusan kilometer terkena aura iblis. Tunggu 8 yang lain juga habisi manusia. 10 matahari benar-benar bencana dunia. Kapan Resi bangun? Itu 9. Iblis Purba Agung. Kita tak sanggup. Pak Tua, bolehkah kita foto bareng? Baik. Tunggu sebentar. Ya. Terima kasih. Kami pergi. Jadi pusat formasi. Kalau orang biasa sudah lama mati. Hanya Resi Agung yang mungkin bangun.
Mungkin 2-3 hari, mungkin 2-3 menit saja. Atau mungkin 2-3 tahun, 200-300 tahun. Tak bisa bangun. Siapa tahu? Berapa banyak yang mati? Selama ribuan tahun. Paling cuma beberapa. Ular jadi naga. Buah pikiran. Seperti ini, iblis agung yang menghancurkan dunia. Lama tak muncul. Karena itu, manusia sudah lupa kesulitan dulu. Makanya ada bencana ini. Mungkin ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Ya, gawat. Aku bau Garuda Matahari. Dia lagi habisi manusia. Dunia iblis akhirnya akan datang. Resi abadi. Cuma batu loncatan untukku saja. Sudah jam 11 malam, tapi matahari belum terbenang. Memang agak aneh. Fenomena astronomi apa yang bisa sekuasa ini? Aku serius. Keturunan cahaya ada ramalan. Jika Garuda bebas, tiap satu punya kekuatan matahari. Saat itu, bumi jadi neraka. Mana mungkin ada iblis atau dewa? Gak mungkin. Cuma hayal saja. Cuma kebetulan. Gubernur Selatan datang. Gubernur Selatan datang? Manusia yang harus kamu usir, kenapa di sini masih ramai begini? Gubernur Arif, hari ini telepon penipu banyak. Aku tak tahu itu Anda. Apa mungkin yang lain? Bukan telepon penipu. Yang lain nanti. Sekarang, tutup galeri sekarang. Usir semua orang. Kenapa? Kenapa? Keluarga Surya tak bisa jadi elit. Akhirnya dapat kesempatan besar. Kamu asal putus. Gubernur pun tak bisa. Tentu tak berani melawanku. Tapi kalau dikembalikan, takut mereka tak mau. Aku mau tak kerja. 3 hari lalu pesan tiket ke sini. Aku juga. Aku tak pergi. Benar, kami tak pergi. Para pejabat jangan gunakan gosip menipu rakyat kecil. Siapa bilang cuma gosip? Yang di atas itu, Resi Purba Agung. Lagian, dunia iblis segera muncul. Semua orang di sini akan mati. Resi Purba? Neraka iblis? Pejabat juga percaya mistis. Kocak banget. Kabarnya dia bisa bangkit. Kalau Tuan Gubernur panggil, dia lihat dia jawab nggak? Aku cuma ikut perintah. Itu sudah jadi batu. Mana mungkin jawab? Jaga mayat Resi. Perintah Guru Agung. Harap semua berkooperasi. Kalau tidak, kupaksa kalian keluar. Keterlaluan sekali. Ini kekerasan hukum. Kenapa sih? Aku nggak mau pergi. Kalau hebat, suruh mereka usir aku. Gak mau pergi. Gak mau pergi. Aneh, kenapa Guru Agung peduli soal ini? Kalian ganggu tugas kami. Aku bisa. Gubernur Arif, karena Guru Agung cuma jaga, mending kirim orang, jaga di sebelah. Tak ganggu penonton lihat. Tak ganggu Anda. Penuhi perintah Guru Agung. Semua puas kan? Ini. Mereka dari seluruh Nusantara. Kalau paksa mereka pergi, takkan sampai hari ini. Perbuatan Anda viral di Nusantara. Jalur karir Anda takkan mudah, kan? Tapi Guru Agung bilang ini, Resi Agung. Resi Agung apaan sih? Kalau dia Resi Abadi, sekarang pasti berdiri dan habisi aku. Lihatlah, walau Resi Purba Agung cuma mayat mati saja. Gubernur Arif masih ada apa yang khawatir? Benar. Jika dia memang Resi Abadi, mana mungkin dihina? Guru Agung pasti kena hoax. Jadi percaya, dunia iblis datang. Baik, pameran bisa lanjut. Tapi kejadian tadi jangan sampai terjadi lagi. Pasti. Pameran lanjut.
Heyo, lanjut. Fotoin aku. Hah? Kata-kata guru agung buatku tegang. Di dunia ini, mana ada iblis purba? Kabar itu memang bohong. Bahkan gubernur yang penting juga tak percaya. Dunia Garuda Iblis, cih. Malam ini aku tidur di sini. Tunggu iblis datang, haha. Garuda? Aku pemanah legenda. Sayang, cuma dapat tiket besok. Tak tahu mumi milenium itu benarkah sehebat itu? Ngapain lihat mayat itu? Lihat aku. Siapa? Suara khayalan. Astaga. Kabarnya Garuda 9 wanita. Iblis itu pasti cantik sekali. Pak, Hotel Kota Selatan kebakaran. Ditemukan abu manusia. Kayaknya wisatawan luar. Kebakaran lagi? Ini hari ini, kasus ke-65. Dan korban, semua jadi abu. Sungguh, kekuatan apa yang bisa buat korban seketika jadi abu? Pak, katanya apa? Gak apa-apa, cuaca panas. Jika ada bahaya, langsung bertindak. Siap! Aku merasa ini baru permulaan. Semua, aku istirahat sebentar. Nanti lanjut live. Konon dunia iblis datang jam 12 malam. Hari ini aku ajak kalian lihat. Apa itu dunia iblis? Ruang ini terasa menyeramkan. Iblis itu... Apa rupa? Mana ada iblis? Mana ada iblis penyiar? Kamu cuma... Tapi sudah hampir tengah malam. Matahari masih terik. Matahari panas banget. Matahari panas banget. Panasnya. Iya. Rasanya. Iya. Kalau rumor itu benar, kalau ramalan itu benar, apa penyiar bakal mati? Apa bakal mati? Syeh, iblis datang. Aku bakal habisi dia. Kenapa? Takut sama kegagahan aku? Kenapa diam saja? Penyiar, lihat belakangmu, lihat belakangmu. Di belakangku. Oh, mau ngejailin aku ya? Hah, aku bukan orang bodoh yang percaya mistis. Kaget banget! Wah, kaget banget! Ini bukan Garuda. Baju merah, bibir merah. Wah, cantik banget. Entah rasanya diranjang kayak apa. Bros, masa kamu baper sekarang? Penyiar, ada setan wanita merah. Dia nyentuhmu. Ini yang kamu bilang, mumi resi 5 milenium. Dibilang sakti banget. Tampaknya tak ada yang istimewa. Anda sudah banyak lihat, jadi terasa biasa. Tapi orang biasa mana pernah lihat mumi yang abadi ribuan tahun? Kabarnya kalau sentuhnya bisa bawa musibah. Aku tahu. Dunia iblis, 10 matahari, kiamat dunia. Aku malah penasaran. Mana mungkin rumor itu nyata? Sekarang dunia damai. Gubernur Arif mungkin takkan pernah kelihatan. Iblis itu nyata. Semua itu nyata. Cepat lari. Tangkap dia. Semuanya benar. Iblis. Itu Garuda. Mereka semua keluar. Walah, iblis yang dia bilang itu benar. Jangan-jangan benar-benar Dewa Purba. Karena keluarga Surya pindahin, iblis yang dikurung kabur. Kamu bilang iblis apa? Dia, tubuhnya menyala. Itu Garuda. Pasti itu Garuda. Guru Agung tak berbohong. Jika Garuda benar ada,
Maka 3 menit lagi, Gunung Aruna jadi lembah iblis juga benar. Bilang, siapa yang kirimu? Gosip takkan menakutkan. Kalian malah pakai cara licik begini ya? Aku tak bohong. Aku lihat iblis itu. Itu iblis wanita. Dia seolah tubuhnya menyala. Panas sekali. Tuan, di Gunung Aruna hari ini ada 80 kebakaran. Korban semua jadi abu tanpa sebab. Cuaca panas. Kebakaran biasa saja. Urus sendiri. Perhatikan saja. Tak usah lapor. Jika dia berkata jujur, itu berarti Garuda sudah muncul, bahkan membunuh ratusan. Dunia iblis benar-benar akan datang. Aku jujur. Garuda datang. Dunia iblis pasti benar. Cepat lari. Cuma iblis wanita saja sudah ketakutan. Aku malah hadapi beberapa setiap malam. Iblis juga ada jantannya. Apa itu pria wanita? Lanjut, bohong. Kalau ketemu iblis, mana bisa kabur? Tolong, jangan mendekat. Jangan mendekat. Tolong. Tolong, jangan mendekat. Ini dia. Barandia yang selamatkan aku. Benar. Dia penjaga manusia Nusantara. Dia pasti bisa selamatkan aku. Lepaskan. Jangan. Tolong. Biarkan aku hidup. Cuma ini bisa lawan Garuda. Bilang, sebenarnya siapa yang suruh rusak pameran Surya? Bukan. Aku jujur. Dia datang. Siapa datang? Ngaco aja, tak ada orang. Jangan mendekat. Sudah begini masih mau kabur. Bilang, siapa yang menyuruhmu ke sini? Aku. Jangan mendekat. Menakutkan juga. Biar lihat apa sih? Kau percaya orang gila? Iya, mana ada orang. Oke, lihat saja berapa lama kau menolak bicara. Bawa dia pergi. Jangan mendekat. Aktingnya juga bagus. Sudah mati? Apa gosip itu benar? Kukira tak cukup darah untuk pulihkan kekuatan. Tak sangka manusia malah datang sendiri. Saat kegelapan, dunia iblis datang. Darah ini cukup bangkitkan semua saudara. Hidupkan 10 matahari. Resi cahaya, saat itu kau masih bisa menahanku? Dia benar-benar mati. Garuda yang membunuhnya. Iblis agung benar-benar bangkit. Matahari masih ada. Enggak, itu bukan matahari. Itu Garuda. Jika Garuda itu benar, maka dunia iblis juga pasti benar. Sebentar lagi jam 12. Tak ada dunia iblis. Semua bohong. Tapi dia benar-benar mati. Jika ramalan itu bohong, kenapa matahari belum terbenam? Matahari. Matahari terbenam. Tadi aku benar-benar ketakutan. Untungnya cuma fenomena astronomi. Sudah ku bilang,
10 matahari, dunia iblis. Semua bohong. Benar-benar kebetulan. Untungnya, sepertinya Guru Agung salah. Bawa dia pergi. Kirim ke polisi. Sungguh sial. Pameran lanjut. Jalan Surya ke puncak. Takkan ada yang bisa halangi. Tak sadar ajal sudah dekat. Bodoh semua. Ini bukan matahari terbenam, tapi dunia iblis sudah datang. Aku Jenderal Penjaga Selatan, Mayang Pratiwi. Mulai sekarang, galeri ini ku ambil alih. Resi Agung juga akan kulindungi. Wah, Panglima Selatan. Cuma mumi. Ternyata bisa panggil dia. Jenderal Mayang, dunia iblis yang kamu sebut, benarkah akan datang? Bukan akan, tapi sudah datang. Sudah datang? Kenapa bisa begini? Jenderal Mayang, berbohong saja sudah cukup. Galeri ini milik keluarga Surya. Anda ambil alih. Tak pantas kan? Aku tak bicara soal, tapi beritahu. Lagian, yang kamu gali itu, apa itu harapan? Keluarga Surya bangkit? Salah. Yang kamu gali, itu nyawa keluarga Surya. Pasti sekarang keluarga Surya sudah mulai ada yang... Apa maksudnya? Mulai sekarang, pameran selesai. Tapi dunia iblis sudah datang. Semua orang tak boleh keluar galeri. Saat matahari masih terbit, kalian bilang bencana besar. Sekarang matahari sudah terbenam, kalian bilang lagi dunia iblis sudah datang. Kita dianggap bodoh ya? Iya, matahari sudah terbenam. Siapa yang lihat iblis? Pasti bohong semua. Ini kata Tuan Satria Pedang. Langsung bilang, matahari terbenam, dunia iblis datang. Seluruh gunung Aruna akan jadi neraka. Lalu, kabut dan hujan darah. Iblis makan manusia. Lalu, 10 matahari, bencana dunia. Hah, lucu sekali. Jangan bilang tak ada iblis agung. Kalau ada, senjata kita tak main-main. Bodoh. Kekuatan mistis itu mana bisa kau bayangkan. Iblis purba agung hanya Resi Agung yang bisa kalahkan. Omong kosong. Nusantara Raya punya miliaran orang. Haruskah kita butuh mumi selamatkan kita? Aku mau lihat dunia iblis seperti apa. Ya, kau bilang dunia iblis sudah datang. Kenapa kita tak lihat iblis? Omong kosong, jangan percaya dia. Kalian tak cuma bodoh, tapi juga buta. Buka matamu. Lihat luar sana. Aku mau lihat dunia iblis itu seperti apa. Ini cuma kabut saja. Ini yang kamu bilang. Dunia iblis datang. Kabut tuh? Matahari terbenam. Dunia iblis datang. Seluruh gunung Aruna akan jadi neraka. Lalu kabut, hujan darah. Iblis makan manusia. Kabut benar-benar muncul. Bodoh. Ini bukan kabut biasa. Ini dunia iblis. Jangan masuk ke dalam. Maksudmu keluar pasti mati? Palsu. Dulu bilang 10 matahari. Sekarang gelap. Malah bilang dunia iblis. Menipu saja. Semua yang kubilang benar. Cuma kekuatan Resi masih ada. Membuat Garuda terhambat muncul. Kalau tidak, bukan kabut, tapi 10 matahari. Kabut iblis ya? Keluar pasti mati ya? Aku mau keluar lihat. Di luar bahaya. Kenapa? Kamu takut aku ungkap kebenaran? Minggir! Kau mau cari mati? Aku takkan halangi. Ini peringatan terakhirku. Dunia iblis bahaya. Di sini dijaga Resi. Kalau keluar pintu ini, pasti mati. Hah,
Di mana iblis ya? Cepat habisi aku! Aduh! Apa itu? Itu iblis. Dia sudah mati. Dia mati! Dunia iblis benar-benar datang! 10 matahari di langit! Aku mau pergi! Hahaha! Kalian benar-benar percaya omong kosongku? Cuma bercanda saja. Di dunia ini mana ada iblis atau roh jahat? Aku tidur di sini. Mau kulihat apa istimewa dunia iblis ini? Ini yang kamu sebut dunia iblis. Lucu. Sudah kuduga. Ini cuma penipuan lagi. Entah kenapa orang besar ini berpikirnya. Sudah kubilang, di dunia ini nggak mungkin ada iblis. Apalagi ada Resi Purba bangkit lagi. Ini semua bohong. Nggak mungkin. Tuan Satria, pedang mana mungkin salah? Orang di luar sana, bukankah sudah bukti? Iblis tak ada. Garuda juga tak ada. 10 matahari, Resi bangkit, semua tak ada. Semua ini bohong, cuma ilusi. Enggak, dia benar-benar mati. Yusuf, hujan, jangan tidur. Apa dia benar-benar mati? Cuma tidur terlalu lelap. Aku mau keluar, lihat. Dia sudah mati. Kamu mau ikut mati juga? Kamu mau bohong lagi? Aku harus keluar, lihat. Mau cari mati juga? Yusuf, bangun. Hujan. Bangun. Pak Yusuf, kamu sudah main trik ini. Jangan main lagi. Mati? Benar-benar mati. Dia sama dengan yang tadi persis. Nggak mungkin. Orang tadi cuma kena setan. Yang ini juga. Mungkin cuma kebetulan. 1 kali kebetulan. Begini terus, masih kebetulan. Kamu mau bodoh sampai kapan? Aku tahu, itu asap beracun. Di lembah selatan ada asap beracun. Jika dihirup, bisa halusinasi. Jika parah, bisa mematikan. Benar, ini asap beracun. Ini... Lihat baik-baik. Ini ASAP beracun. Ini pasti ilusi. Matahari terbenam, dunia iblis datang. Seluruh gunung Aruna akan jadi neraka. Lalu, kabut dan hujan darah, iblis makan manusia. Lalu, 10 matahari, kiamat dunia. Kabut, hujan darah, iblis makan manusia muncul. Dunia iblis benar-benar datang. Seperti yang kamu lihat, 10 matahari, kiamat dunia juga akan terjadi. saat matahari terbit lagi, 10 matahari muncul, kiamat dunia. Kita harus kabur. Kita harus keluar dari Gunung Aruna. Kata Guru Agung Dunia, iblis datang. Semua orang akan mati. Harus evakuasi semua orang. Gawat. Sekarang tak ada yang bisa kabur. Guru Agung. Sekarang harapan Gunung Aruna. Harapan manusia Nusantara. Semua ada padanya. Guru Agung, dulu aku anggap diriku paling hebat. Tapi hari ini,
cuma bertemu satu Garuda. Para ahli pun kalah habis. Lucu sekali. Hanya Resi bangkit. Kalian bisa hidup. Semua bisa hidup. Semua palsu. Dia cuma fosil. Mana mungkin hidup lagi? Guru Agung! Nyawamu tipis. Kau yang rusak formasi penjaga iblis, bawa Resi Agung ke sini dan pamer dia. Ya aku, kenapa? Dia kan Resi Agung. Kenapa tak berkorban sedikit? Kau bilang nyawaku tipis. Aku putri tertua Surya. Tak lama lagi, aku bakal jadi orang terkaya. Kau kena kutukan iblis. Kau rusak nasib manusia. Kau hina Resi Agung. Kau sudah kehilangan rezeki. Kau pasti akan mati. Kematian ayahmu tak cukup buat kau sadar. Suruh tukang bersih, buang ke tong sampah. Itu Garuda. Konon, cuma Garuda bisa bunuh begini. Salah. Di dunia ini, mana mungkin ada Garuda? Semua palsu. Kalau bukan jadi gubernur selatan dan dapat nasib manusia, pasti sudah mati. Bodoh! Kau yang salah. Meski keluarga Surya selamat hari ini, aku tak akan maafin kalian. Keluarga Surya. Tamat. Cuma kepercayaan buta. Mana ada iblis? Benar, cuma hayalan. Aku orang kelas atas. Mana mungkin aku mati? Gak mungkin saya ingat. Cuma hayalan. Gak ada dunia iblis. Cuma hayalan. Aku gak akan mati. Gak ada iblis. Keluarlah kau. Kau cari aku? Zaman purba, iblis liar, makan manusia. Para dewa demi perlindungan manusia, bakar diri. Pisahkan langit bumi, iblis hampir musnah. Tapi dewa purba juga musnah semua. Sedangkan dia, sebagai dewa terakhir manusia, menahan sendiri Garuda Matahari yang paling ganas, menanti 5.000 tahun. Aduh, tak sangka akhirnya semua hancur oleh tangan manusia sendiri. Dia pasti kecewa pada kita. Yang generasi berikutnya. 5 tahun tidur. Dia bisa bangun? Menurut naskah kuno, Resi Agung hidup abadi. Karena itu, dia terpilih menahan Garuda Matahari. Jadi dia pasti bangun. Kapan dia bangun? Mungkin 3 hari, mungkin 3 tahun, atau mungkin 300 tahun pun tak bangun. 100 tahun, semua sudah mati. Aku juga tahu. Semoga Resi Agung. Untuk Rekanal Garuda, tak perlu harta sakti. Buat altar baru. Sebelum itu, semua orang tak boleh keluar. 10 matahari, aura iblis. Siapa kena cahaya, mati. Dia sudah bangun? 1000 tahun, Resi Agung jadi lebih kuat. Haji Arif tunduk pada Resi Agung. Menghormati Resi Agung.
Setelah pemisahan, tenaga alam tipis. Tak sangka masih bisa temukan rumput abadi. Tak tahu bunga nirwana, pohon dewi abadi, apa 7 relek sakti bisa kumpul. Akhirnya sampai. Matahari belum muncul. Kok ada yang lebih awal dari kita? Siaran radio bilang jangan keluar rumah. Rupanya semua orang pintar. Siapkan kamera, jangan sampai ketinggalan. 10 matahari hampir muncul. Kenapa masih naik gunung? Kamu juga dengar berita kemarin. Kata Resi sepanjang zaman muncul. Orang harus diam di rumah. Kata siapa kena cahaya, mati. Cih, tak masuk akal. 10 matahari. Kalau benar ada 10 matahari, lihat sekali, hidup ini sudah sepadan. Iya, kalau 10 matahari muncul, pasti megah. Palingan aku dapat jutaan followers. Zaman purba, semua takut Garuda. Mereka foto baik-baik. Ini fenomena langit 1000 tahun. Semoga siaran kata-katanya benar. Iya, kalau ada Garuda, bagus. Aku bisa lihat makhluk purba. Agama manusia malah menyembah Garuda. Lucu sekali. Kalau begitu, bagaimana aku selamatkan? Mana dia? Anak aneh. Susah payah naik gunung. Hampir matahari terbit, malah pergi. Lihat, matahari mau muncul. Matahari hampir muncul. Kenapa masih ramai? Manusia sekarang tak takut mati. Wah, pelanggan pandai. Ini dari zaman Dewa Air Purba yang menahan banjir, Candy Sakti. Jadi begini, kau cocok dengan candy ini. Harga 1 kali 800 juta. Aku datang untuk ini. Dasar bodoh. Semua percaya. Ini bisa tahan banjir. Enggak, harus. Aku bukan bodoh, tapi ini memang Candy Sakti. Aduh. Kata siaran hari ini, ada 10 matahari. Aku harus lihat. Kata Resi Agung, siapa kena cahaya, mati. Cih, Resi Agung itu omong kosong, cuma kepercayaan buta. Resi juga bilang Iblis Agung muncul. Aku mau lihat gimana rupa Iblis Agung. Itu Garuda Matahari, burung dewa legenda. Siapa sih Resi Agung itu? Penjaga dewa 5.000 tahun. Cih, menurutku dia yang iblis. Cuma 5.000 tahun. Kenapa manusia jadi bodoh begini? Anak muda sekarang percaya semuanya. Menurutku. Mana kendiku? Aku beli itu dari desa cuma 4 juta. Guru Agung bilang, jaga Resi Agung. Tapi aku tak dengar, biarkan dipamerkan. Terus, bahasanya tak sopan. Oh, keluarga Surya mati dalam semalam. Aku takkan. Aduh, kamu lagi apa sih? Meski dia Resi Agung, kemarin gelap, besok terang, sangat biasa saja. Dia bilang luar itu dunia iblis. Kamu juga baru pulang dari luar, kan? Menurutku dia cuma pura-pura sakti. Benar. Kamu juga ada benarnya. Kau bisa keluar Gunung Aruna dan bertahan sampai kini berkat perlindungan nasib manusia Nusantara. Tapi kau dukung kejahatan. Nasib hampir habis. Hampir waktunya mati. Kamu lagi apa sih? Cuma dukun palsu saja. Dia bilang begitu, ya begitu. Kau gubernur, siapa berani bunuhmu? Kau tahu apa? Orang yang Guru Agung pun harus sujud. Cuma gerakan jari aku bisa mati tanpa kuburan. Tak tahu Resi Agung datang. Ada pesan apa? Sudah kubilang kau, larang semua keluar, tapi tak kau laksanakan. Segera mereka semua mati. Ini negara hukum. Semua bebas bergerak, tak melanggar hukum. Lagian... Ini perintah keduaku. Beritahu semua,
Di tanah 9 penjuru, menurut 8 penjuru, bangun 4096 altar 8 penjuru. Dengan begitu, bisa kutolong kekuatan makhluk, tekan nasib iblis, segel Garuda. Ingat, tak boleh tertunda lagi. Proyek ini terlalu besar. Takutnya... Nasib manusia di tangan kalian. Lakukan atau tidak, kalian putuskan. Bangunlah. Menara penjaga itu, aku lihat di galeri. Dibuat perunggu, proses rup. Si Jinan buah. Butuh juta orang. Triliunan dana. Cuma tukang mistis saja. Kamu mau bangun juga? Jangan omong kosong. Permintaannya, walau agak keterlaluan, tapi kalau mobilisasi, tenaga dan sumber daya bisa juga dilakukan. Kamu bodoh. Di negeri ini banyak orang hebat. Kenapa kamu yang mau ambil risiko? Kalau malah bikin masalah, tuh sanggup tanggung. Dalil kau mau hancur. Tapi katanya... Kau khawatir apa? Kalau katanya benar, 5.000 tahun lalu, dia sudah bisa sendiri. Penjarakan Garuda. Kenapa sekarang malah butuh rakyat? Menurutku, dia cuma tak mau berkorban. Resi Agung. Kau benar. Selain itu, 10 matahari terlalu mistis. Kamu benar. Yang bisa dia lakukan sendiri, kenapa repotkan kita? Benar. Lihat, matahari muncul. Sama seperti hari-hari. 10 matahari. Siapa yang percaya? Lihat, matahari muncul. Aduh, muncul. Matahari terbit. Entah, aku beruntung hari ini. Bisa lihat legenda 10 matahari. Generasi muda sekarang lebih mistis dari orang tua. Ibu, benarkah ada 10 matahari? Itu tak masuk akal. Di bumi cuma 1 matahari. Jangan lihat terus, bisa sakit mata. Bencana besar. Akhirnya, tiba juga. Ayo, mau muncul. 10 matahari di langit. Ini sama kayak biasa. Kamu benar-benar percaya 10 matahari di langit? Siap-siap, kita pergi. Ini ada apa? Itu matahari kedua. Matahari kedua. Benar, ada Garuda matahari. Ibu, ada 2 matahari. 2 matahari? Ngawur lagi. Aku nggak ngawur. Matahari ketiga. Ini bukan legenda. Dia berkata jujur. Musibah besar akhirnya datang. Matahari kelima! Legenda purba itu benar! Keajaiban langit! Benar-benar keajaiban langit sejagat! Sudah kulihat, aku kaya! Aku kaya! Tunggu dulu, apa matahari ini terbit Ini bukan matahari, ini Garuda matahari! Suhu masih naik! Cepat lari, siapa kena cahaya? Mati itu benar! Cepat lari! Garuda? Bukannya Garuda itu dewa? Kenapa? Apa legenda itu benar? Dasar anak-anak, mana ada 10 matahari, cuma hoax dari radio. Kalian masih percaya? Mending percaya daripada tak percaya. Tunggu dulu. Dasar bosan, aku nggak sabar mau keluar lihat. Tunggu dulu. Aduh! Kalau ruang bawah tanah sudah begini, apa jadinya di luar? Benar-benar neraka. 10 matahari. Itu benar. Dia tak berbohong.
Gubernur, gawat! Di mana-mana mulai ada yang mati. Harus bagaimana? Gawat. Sudah begini, harus segera selesaikan tugasnya. Tak boleh biarkan semakin parah. Jangan lapor. Kau lupa. Dulu disuruh kau apa pun, kau tak lakukan. Sudah begini. Kalau kau lapor, itu mengaku sendiri. Nanti kau akan lalai, kari hancur. Bahkan nyawa pun terancam. Tapi kalau tak kulakukan, banyak yang akan mati. Kau khawatir apa? Kalau gosip itu benar, berarti 5.000 tahun lalu, dia sudah selamatkan manusia. Orang sepertinya, asal rakyat menyembahnya, dia rela mati demi mereka, dia pasti akan menolong. Nanti, kau malah dapat pahala. Kau dengar? Lakukan perintah Ibu Gubernur. Laporkan ke seluruh negeri. Mohon resi. Baik. Hujan bertahun lalu, Resi Cahaya menahan Garuda. Manusia dalam bahaya. Semua harus bersuara. Mohon Resi Agung, selamatkan manusia. Tuhan, selamatkan kami. Resi, tolong selamatkan aku. Resi, tolong selamatkan aku. Aku tak mau mati. Resi, tolong selamatkan manusia Nusantara. Resi, tolong selamatkan aku. Resi, tolong selamatkan manusia Nusantara. Resi, tolong selamatkan manusia Nusantara. Selamatkan manusia Nusantara. Resi, tolong selamatkan manusia Nusantara. Kekayaan dan status, benarkah lebih penting dari nyawa? Uji bertahun lalu, manusia bisa lakukan. Kenapa kini tak bisa? Meski bencana sudah datang, masih tak sadar menyelamatkan diri. Tak tolong diri, walau Tuhan kasih, mana bisa diselamatkan? Ini takdir semua. Kumana? Resi sudah bertindak? Tak ada yang bertindak. Kenapa kau kembali? Keluar! Lanjutkan syarat! Mohon Resi bertindak! Gubernur, ada yang mati. Di seluruh negeri, korban mati 100.000. Tuan Gubernur, korban sudah 200.000. Gawat Gubernur, baru saja ada laporan. Korban mati sudah 1 juta. Kebakaran menyebar cepat. Transportasi sepenuhnya macet. Kenapa belum bertindak? Apa? Dia mau lihat kita manusia musnah? Takkan. Dia pasti bertindak. Bukannya dia Resi. Resi harus berkorban untuk manusia. Semua mati. 3 juta warga Gunung Aruna. Semua mati. Gak mungkin. Dia pasti lagi siapin. Tunggu lagi. Bodoh! Kamu belum ngerti. Kalau tak tolong diri, dia takkan menolong. Kamu sebenarnya buat aku tanggung dosa seberapa besar. Kamu! Cepat nyalakan radio. Aku sendiri yang ngumumin ke seluruh negeri. Cepat! Di akhir dunia ini, komunikasi segera terputus. Ini kesempatan terakhir mengumpulkan seluruh sumber daya manusia. Baik. Saudara-saudara, aku Gubernur Selatan, Arif Pranata. Aku buat kesalahan besar. Kalian pasti tahu, di provinsi ini ada harta purba. Kabarnya, itu tempat Resi Agung mencebat Garuda Matahari. Aku mau kasih tahu, ini bukan gosip. Formasi penjaga rusak, 10 matahari muncul. Kata Resi, di tanah 9 penjuru, sesuai 8 penjuru, bangun 4096 menara penjaga. Dengan begitu, dia bisa pakai kekuatan semua makhluk. Tekan nasib iblis, sil ulang Garuda. Ini harapan terakhir manusia, sebelum semua terlambat. Semoga kita bersatu. Langsung tolong diri. Sebelum semua sistem total rusak. Bangun tembok besar baru!
dulu. Aku terbutakan hawa nafsu. Sehingga situasi berakhir begini. Hari ini siaran terakhirku untuk kalian semua. Aku berharap kalian, berharap manusia Nusantara terus berkembang selamanya. Kau mau apa? Jangan keluar. Kata Resi Agung, matahari ini bisa membunuh. Kini kita malah percaya katanya. Itu jutaan orang. Kalau dihitung, berapa yang mati karena aku? Aku harus tobat atas semua ini. Jangan! 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 Resi Cahaya, mereka egois, cuma beban dunia. Kau Resi Agung, seperti kami, Tuhan dunia. Kenapa korbankan abadi? Demikian mereka. Aku dari dunia manusia. Asal kau lepaskan kami rela hidup di kedalaman 9 alam. 5.000 tahun sudah cukup. Kami juga ciptaan Tuhan. Kenapa manusia bisa hidup, tapi kami harus mati? Kami tak terima. Zaman purba, ku kasih kalian kesempatan, tapi kalian tak puas tanah selatan, berani buat 10 matahari, habisi dunia, kejahatan setengah makhluk. Kalian terlahir dari dunia, setengah makhluk yang mati, bukankah juga? Kami bisa sembunyi, kami tak akan muncul. Kalian cuma mau menunggu saja. Saat aku jadi dewa atau mati dan lenyap, kalian pasti akan... Jangan mohon padanya. 5.000 tahun lalu, Ki melimpah, kau masih bisa menahan kami. Sekarang langit dan bumi terpisah. Ki sudah tipis, kau tak bisa tahan kami. Asal ada satu yang selamat, pasti habisi. Manusia, balas dendam hari ini. Tapi kalian lupa, 5.000 tahun lalu, manusia cuma salah satu makhluk hidup. Sekarang, manusia makmur, populasi miliaran. Saat formasi aktif, Ki manusia berkumpul. Kalian takkan punya kesempatan keluar. Semua langit, manusia Nusantara, pinjam jalanmu. Hancurkan iblis. Penjaga! Manusia. Manusia banyak, tapi egois. Resi Cahaya, kau kalah. Kesempatan terakhir hilang. Di dunia ini, tak ada lagi 7 relik sakti. Tak ada kendi sakti kedua. Kini kami yang berkuasa. Kenapa bisa begini? Penat banget, aku gak kerja lagi. Bukannya manusia Nusantara ada Resi Agung, dia pasti akan turun tangga. Kenapa kita harus capek begini? Sialan, aku gak kerja lagi. Ayo, cepat, ayo. Minta aku donasi? Mimpi, minta aku donasi. Gak ada uang, hidup saja yang ada. Kalau hebat, jangan tolong. Aku paling benci orang sok suci begini. Kenapa aku harus donasi? Meski dunia kacau, kita pasti akan hidup sampai akhir. Resi Agung siapa? Dia tak takut dunia hancur. Cukup, minum.
Resi Agung siapa? Banyak yang mati baru dia tolong. Dia cuma mau cari popularitas. Betul. Masih suruh kita perbaiki altar 8 penjuru. Buat apa dia, ha? Cuma sampah. Tunggu matahari terbenam. Aku harus cari dia. Tanya cara jadi Resi Agung. Kamu tahu arti berkorban demi orang lain. Benar, jangan kerja. Tunggu saja di sini. Jangan kerja lagi. Aku lindungi manusia Nusantara. Jadi begini, kali ini aku tak akan tolong